As. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanis Alhariro dari kelompok 25 Teknologi dan Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang materi menguasai keterampilan digital. Nah, di sini cara mengolah data menggunakan Google Spreadsheet. Jadi dalam analisis ini, eh, data yang diolah itu menggunakan berbagai function spreadsheet seperti teks, aritmatik, logika, lookup, dan pivot table. Nah, tujuannya itu untuk membersihkan atau menghitung, mengelompokkan, menggabungkan, dan merangkum data supaya menghasilkan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Nah, yang pertama itu hasil olah data menggunakan function text, di mana eh, di sini tuh pada function text itu kita mengelompokkan dari data yang sudah ada untuk eh, dikelompokkan menjadi ID pegawai. Nah, pada tabelman ini di sini tuh untuk mengambil angka yang dari sini itu dia menggunakan rumus itu text man A4 itu dari sini, kemudian 00. Untuk year sendiri itu sama, fungsinya cuma diganti di year-nya aja. Nah, begitu juga untuk 4 char di depan itu kan berarti left itu kiri, berarti kiri, kemudian ini D4 di sini. Nah, kemudian digabungkan pada function ID pegawai dengan rumus teks E4.200 dan write F4.2 kemudian dan garis miring, kemudian upper untuk huruf besarnya G4 dari sini. Nah, G4 ini kan. Terus lanjut yang kedua itu hasil olah data menggunakan fungsi aritmatik. Nah, yang hasil olah data menggunakan function aritmatik itu kan di sini dia ada 4 ya. Jadi yang pertama itu menghitung total penjualan untuk masing-masing region. Nah, yang region pertama itu kan is kan. Nah, di sini rumusnya itu sum if untuk menghitung total penjualannya. Nah, ini tuh dolar di sini tuh untuk membatasi. Jadi yang is-nya aja. Nah, di sini totalnya itu ada 4127,06. Kemudian begitu juga untuk sentral rumusnya sama. Di sini ada 10395,7. Kemudian untuk west itu 2486,72. Nah, kemudian untuk yang kedua itu menghitung jumlah transaksi penjualan yang dilakukan oleh masing-masing sales representatif berikut. Nah, di sini kan ada nama-nama salesnya tuh di sini. Nah, ini tuh ditaruh di sini, kemudian rumusnya itu count if untuk menghitung jumlah transaksi penjualan masing-masing salesnya dari Jones sampai ke Gil. Kemudian untuk yang ketiga itu menghitung rata-rata penjualan unit per transaksi untuk setiap item berikut seperti pensil, binder, desk, pen, dan penset. Kemudian yang terakhir itu menghitung total average atau revenue-nya yang dihasilkan oleh sales representatif berikut. Nah, untuk diagramnya itu seperti ini. Jadi untuk total penjualan masing-masing region itu kalau di West itu 14,6%, kemudian untuk East itu 24,3%, dan Sentral itu di 61,1%. Nah, untuk di sini diagram untuk jumlah transaksi penjualan oleh masing-masing sales. Di sini ada nama eh, masing-masing salesnya, kemudian ini jumlah transaksinya. Kemudian ini rata-rata penjualan unit pada setiap transaksi, seperti ada penset itu 26,5%, kemudian pensil itu 24,8%, kemudian pen itu 26,3%, kemudian untuk desk itu 1,4%, kemudian binder 21,0%. Nah, untuk total revenue yang dihasilkan oleh sales untuk produk desk itu yang di sini ada Sorvino, Thomson, dan Smith. Nah, yang ketiga itu mengolah hasil data menggunakan fungsi lookup. Lookup. Nah, bentar. Jadi fungsi lookup di sini itu dia mencari ya data dari sini, kemudian dia dimasukkan ke dalam bonus yang didapatkan oleh top performer pegawai di bulan Januari tahun 2025. Nah, yang pertama itu kan di sini ada
probe kan. Dia ID pegawainya berarti di sini yang ini. Nah, nanti datanya itu dicari dengan rumusnya itu V lookup K5 titik 2 koma, terus dolar B dolar 4,2 dolar D dolar 35 titik 2 titik 2,0. Nah, begitu juga untuk produk lainnya. Nah, dia menggunakan rumus seperti ini. Kemudian nanti didapatkan bonusnya itu menggunakan rumus H lookup M5,2 dolar G dolar 4,2 dolar I dolar 5,22. Nah, kemudian didapatkan hasil hasil diagramnya seperti ini. Nah, penjualan bonus terbesar itu didapatkan oleh Kim West sama Wolfgang Ramjaj. Kemudian untuk yang terakhir itu mengolah data menggunakan function logika. Nah, di mana di function logika itu kita pertama itu menghitung nilai minimal 70. Jadi kalau misalkan nilainya kurang dari 70 itu bakalan gagal. Nah, kita tulis rumusnya itu di sini. Di sini yang pertama yang lulus dulu yaitu if B5 dolar G dolar 4 lulus titik 2 koma tidak. Nah, ini tuh B5 itu dia apa G G itu dia ngambil dari nilai 70 ini. Jadi rumusnya gitu. Nah, kalau yang tidak itu dia juga sama, dia ngambil dari 70 ini. Jadi nanti dia ngevalidasi dari rumus ini kalau misalkan nilainya di atas 70 berarti lulus, kalau nilainya di bawah 70 berarti nggak lulus. Nah, begitu juga untuk yang kriteria itu jika kedua ujian itu mencapai nilai minimal ujian ujian 1 itu minimal 75, ujian 2 itu minimalnya 65. Nah, yang di sini kan yang pertama itu lulus. Nah, minimal ujian 1 itu 75, minimal ujian itu 65. Nah, yang pertama ini clear, itu dia kan yang pertama tuh nilainya 93. Nah, dia di sini rumusnya itu if n B14, G14, C14, G14, lulus tidak lulus. Jadi nilainya nanti dia tuh divalidasi dari G13 ini. Terus kalau yang untuk skor untuk ujian 1 divalidasi pada G13, untuk nilai ujian 2 itu divalidasi pada G14. Nah, kemudian untuk yang tidak lulus itu sama rumusnya, dia juga bakal divalidasi pada data ini. Nah, kemudian yang ketiga itu lulus jika setidaknya salah satu mencapai nilai minimal ujian. Ujian 1 itu minimalnya 75. Nah, ujian 2 itu 65. Nah, di sini yang lulus itu kan nilai pertamanya 93 sama 80. Nah, untuk rumusnya di sini sama, dia bakal ngevalidasi data dari sini. Nah, kemudian untuk yang tidak lulus. Nah, dia kan karena di sini nilainya 38 dan nilai ujian 30, keduanya 30, jadi dia kan nggak lulus ya. Nah, ini untuk eh, tabelnya yang pertama, ini kelulusan siswa jika nilai di atas 70. Jadi yang lulus itu kan ada Deborah sama James. Nah, kemudian yang lulus jika salah satu skornya itu minimal 75 dan skor 2-nya itu minimal 65, itu ada Claire, Julie, Max, dan Ben. Nah, kemudian lulus jika skor satunya itu minimal 75 dan skor 2-nya minimal 65. Yang ketiga itu di sini ada dua yang lulus, ada Claire dan Ben. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ada di PPT, yaitu bagaimana pola penjualan masing-masing region berdasarkan kategori produk. Nah, penjualan berdasarkan kategori pertama tuh yang mana? Bentar. Berdasarkan kategori produk ya masing-masing region. Nah, kan ini datanya tuh udah ada ya dari sananya. Nah, ini kan masing-masing region. Berarti kita di sini eh, bikin aja region, kemudian langsung muncul kemudian kategorinya. Nah, terus sama kita klik sum of total sales-nya. Nah, kategorinya di sini tuh ada furniture, office supplies, teknologi. Ini untuk yang sentral, begitu juga untuk East, South, dan West. Nah, untuk grand totalnya di sini itu ada 358, 50, 54. Nah, ini untuk yang region. Nah, jadi di bagian sentral ini bakal disebutin ya. Di sini tuh totalnya berapa, kemudian di sini ada furniture, ini ada office supplies, terus ini teknologi, gitu. Nah, untuk sentral totalnya ini di atas 50.000 ya penjualannya. Begitu juga untuk East, South, dan West. Nah,
Kemudian yang kedua itu berdasarkan bagaimana performa penjualan masing-masing region dari bulan ke bulan. Nah, dari bulan ke bulan ini sama kita bikin tabelnya itu dari region, kemudian ambil month sama sum of sales-nya. Nah, di sini kan di sentral itu ada bulan pertama sampai bulan 12 ya. Ini terus totalnya itu 639.406. Nah, untuk di diagramnya sendiri, nah ini kan udah saya kelompokkan ya. Jadi di pada bagian west itu mengalami naik turun ya, meskipun dia cenderung stabil. Nah, untuk pada bagian south ini dia cenderung naik turun dan tidak stabil penjualannya. Begitu juga dengan east, dia sedikit stabil. Kalau di region sentral ini dia naik turunnya kelihatan banget ya. Nah, kemudian untuk eh, yang terakhir itu bagaimana segmentasi konsumen region sentral. Nah, jadi kita ambilnya itu yang region sentral aja kan di sini. Nah, di sini kita ambilnya itu tabelnya itu region sentral, segmen consumer, corporate home office. Nah, terus sum of total sales-nya itu di sini 639.406. Nah, kemudian di sini ada pie chart-nya kita bikin yaitu penjualan segmentasi konsumen bagian pada sentral untuk home office itu sekitar 20,9%. Kalau untuk konsumernya itu 45,0%. Kemudian untuk corporate-nya itu 34,1%. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin apabila ada feedback, dipersilahkan. Iya, makasih Tanis presentasinya. Kalau dari aku sih, eh, penyampaian materinya kamu udah lengkap banget, lengkap banget. Terus juga rinci sama detail gitu. Terima kasih, Nadia. Makasih. Kalau dari aku sih, bentar, maaf, belum on cam. Eh, Sebentar ya. Nah, kalau dari aku sih kurang lebih sama gitu. Eh, Cukup komprehensif penjelasannya gitu dan cukup jelas penjelasannya dan udah keren. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya Tan, boleh minta tolong nggak? Boleh, boleh. Bener ya, Nat. Ini tuh nggak ada teman aku mau join katanya. Aku mau ngirim linknya dulu. Nih, gitu. Oke, udah. Aku share screen. Baik, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum, Nat? Masih load. Udah. Udah. Hmm. Bentar. Udah. Wait, udah. Boleh di full screen nggak? Ini udah full screen belum? Oh, udah. Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Puspitasari dari KSN 2.
Nah, saya mau mempresentasikan mengenai visualisasi data. Boleh next slide. Nah, jadi untuk presentasi saya ini langsung ke eh, sheets yang nomor 5, yaitu yang pivot. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pola penjualan masing-masing region berdasarkan kategori produk. Nah, berdasarkan grafik ini, terdapat pola penjualan berdasarkan region atau wilayah yang terbagi menjadi 4, yaitu Central, East, South, sama West. Nah, setiap wilayah ini menunjukkan kontribusi dari 3 kategori produk, yaitu teknologi, office supply, sama furniture. Nah, kemudian juga ada grand total yang berwarna krem. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa wilayah West ini memiliki pasar yang paling besar potensinya dengan penjualan tertinggi, terutama pada kategori office supplies dan teknologi. Sementara itu, wilayah South membutuhkan perhatian yang lebih karena total penjualannya jauh di bawah wilayah yang lain. Kemudian, boleh next slide, Tanis. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana performa penjualan masing-masing region dari bulan ke bulan. Nah, dari grafik ini terdapat pola penjualan selama tahun 2019 yang dibagi berdasarkan bulan dan wilayah, yaitu Central, East, South, West. Dan juga ada grand total yang warnanya krem. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa pola penjualan cenderung meningkat pada semester kedua, khususnya dari bulan September hingga bulan November. Sedangkan bulan Februari menunjukkan performa yang lebih rendah. Lanjut. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana segmentasi konsumen region sentral? Nah, pada grafik ini terdapat segmentasi konsumen di region sentral yang dibagi menjadi 3 segmen utama, yaitu consumer, corporate, dan home office. Segmentasi konsumen di wilayah sentral didominasi oleh segmen consumer, diikuti oleh corporate dan home office. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran dari produk di wilayah ini sebaiknya lebih difokuskan pada kebutuhan konsumen individu atau konsumer. Sekian presentasi dari saya. Pak, barangkali ada feedback dari teman-teman. Ya, dari aku dulu ya, Nat. Boleh. Ya, kalau menurut aku ya, ini tuh udah jelas gitu loh. Jadi kayak dari bar chart yang Nadia kasih itu, dia udah nunjukin kalau itu grand total, teknologi, terus office supply sama furniture. Jadi yang baca itu dia nggak bakal bingung karena udah apa ya kayak gampang dibaca gitu untuk PPT-nya. Baik, terima kasih Tanis. Sama-sama. Kalau dari aku mungkin dikit aja gitu, simpel gitu penjelasannya dan bisa dimengerti lah gitu untuk chart-chartnya. Baik, terima kasih. Sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang mau presentasi? Sarul udah selesai belum?
Aku nonton aja lah. Ya udah Zehri boleh presentasi. Silahkan. Iya, sebentar ya. Aku buka linknya dulu. Punten ini yang jadi sudah bisa di Udah bisa belum ya share screen-nya? oke, udah bisa. Oke. Ya, semoga bisa terlihat. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sanul Zehri. Di sini aku presentasikan hasil ya, hasil yang sudah aku analisis. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara-suara, soalnya aku lagi ada di teras gitu. Eh, untuk ini apa namanya? Pertanyaannya kan, bagaimana pola penjualan masing-masing region berdasarkan kategori produk, kemudian bagaimana performa masing-masing region dari bulan ke bulan, kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana segmentasi konsumen regional sentral. Hasil yang sudah didapatkan gitu ya, itu seperti dan insight-nya itu ada dari yang aku lihat ada tiga, yaitu seluruh region memberikan indikasi bahwa eh, office supplies atau kategori kategori office supplies itu merupakan kategori paling tinggi yang terjual gitu. Kemudian penjualan barang kategori furnitur dan teknologi yang kurang dari 12 itu ada di daerah sentral, east dan south. Dan yang ketiga, penjualan seluruh kategori yang paling sedikit adalah region selatan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor dua, eh, di sini terdapat beberapa insight ya. Karena itu kita bisa melihat bahwa dinamika penjualan seluruh region ini bersifat fluktuatif, artinya naik turun. Dengan puncak tertinggi itu ada di untuk eh, wilayah timur, barat, dan selatan. Sedangkan untuk performa yang wilayah sentral paling tinggi itu berada di Januari. Kemudian performa mengalami penurunan pada seluruh region di bulan Februari. Dan di sini ya, dan yang terendah yang terendah itu berada di region South di bulan Juli, itu hampir mendekati nol. Seluruh region menunjukkan tren yang cenderung meningkat, artinya performa penjualan meningkat berdasarkan waktu. Akhir, konsumen segmentasi yang paling tinggi di regional sentral itu adalah eh, pelaku konsumen dengan jumlah 398, dan diikuti oleh perusahaan atau corporate yaitu dengan jumlah 218, dan yang terakhir itu adalah home office atau kantoran besar 162. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo, atau feedback. Terima kasih. Ini dari aku dulu ya. Kalau
Dari aku udah cukup jelas ya buat materi yang dibawain sama Zehri. Jadi semuanya udah jelas. Kalau Ya, dari aku feedbacknya presentasinya Zeri udah jelas sih, mudah dipahami. Terus tadi penyampaian datanya juga detail gitu. ya, thank you Nadia. Kalau dari aku sih sama sih kurang lebih gitu. Simple dan jelas dan mudah dipahami gitu. Oke, thank you Ahmad. Ahmad mau presentasi hari ini atau gimana? Enggak, aku mah nanti aman lah bisa. Jadi aku hanya ngelihat kalian aja gitu. Hmm, oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.